Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini Anda harus berada di sana bertahun-tahun bekerja dan membangun tempatmu. Tiba dan jangan melupakan asal. Hal yang menjadikan Corona-19 atau COVID-19 menjadi terdahsyat dalam peristiwa sejarah manusia adalah karena pertama sekali dalam sejarah manusia masjid-masjid ditutup. Coba Bapak dan Ibu pelajari dalam sejarah Islam, pernah nggak kapan ada masjid ditutup? Bahkan dalam keadaan berperang pun masjid tetap terbuka. Waktu Irak diserang, waktu Kuwait diserang Al-Qasud oleh Irak, masjid tetap terbuka. Tapi kenapa justru di zaman Corona ini kok masjid ditutup? Itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang dahsyat yang terjadi dengan COVID-19. Saya bebas berkata apa saja, saya bebas berucap apa saja, tapi ketika ucapan saya sudah menyakitkan orang lain, itu namanya bukan tanggung jawab. Inilah terjadi di Eropa sekarang ini. Atas nama kebebasan mereka, kemudian menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi kita umat Islam, kita cinta Rasulullah SAW, dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW bukan kecintaan biasa. Dan ini cerita yang selalu saya sampaikan di mana suatu ketika saya menjadi imam di Islamic Center di kota New York, saya membuka kelas yang untuk non-muslim, namanya Islamic Forum for Non-Muslim. Ruangannya kecil, tapi meludak orang yang datang. Ada yang datang memang serius belajar Islam, alhamdulillah minimal 70% di antara mereka itu masuk Islam. Saya tidak pernah keluar satu kata dari mulut saya masuk Islam, tidak pernah. Hanya saya menyampaikan saja apa itu Islam. Pada akhirnya mereka terima. Karena Islam ini begitu indah Bapak dan Ibu. Begitu Islam ini terbuka kepada seorang, pasti mereka akan jatuh hati. Yang menjadi masalah karena memang kebodohan, tidak tahu, dan terkadang kita umat Islam yang menjadi penghalang dalam keindahan Islam itu. Begitu mereka terbuka, insya Allah mereka akan terima Islam. Nah, satu cerita yang saya ulang lagi karena cerita ini unik, lucu, dan sampai sekarang ini dia masih murid saya. Datang dia di pintu, orangnya tinggi besar, orang putih. Lalu kemudian tiba-tiba datang menunjuk-nunjuk, mencaci maki. Bukan saya yang dicaci maki, kalau saya memang nggak ada masalah. Yang dicaci maki adalah baginda Rasulullah SAW. Nabi kamu itu adalah teroris, Nabi kamu itu perampok, pembunuh, Nabi kamu itu mengawini anak-anak. Semua kata-kata kotor keluar dari mulut Rasulullah SAW. Orang Islam yang nabinya dicaci maki pasti sakit hatinya. Kalau kita ini merasa biasa-biasa saja, berarti kita perlu ke bengkel hati. Karena ini iman. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu iman itu. Maka kalau Nabi kita dicaci maki, sakit hati kita. Tapi sekali lagi bukan berarti kemudian langsung kita mau apa bahasa Indonesia kalau nopok. Bukan begitu. Nah, apa yang saya lakukan? Saya katakan kepada semua peserta diam. Kami dia berkata, memecah berkata, menuntut, mencaci maki. Mungkin dia sudah pulang, dia pulang. Lalu saya ikuti. Saya panggil, sir. Nengok dia, yes. Can we shake hand? Boleh jabat tangan nggak? Kira-kira begitu. Rupanya masih mau jabat tangan. Maka saya jabat tangan sama beliau sambil tersenyum semanis mungkin. Dan ternyata senyumannya orang Indonesia itu mematikan. Saya salam sama beliau, lalu kemudian kita berpisah, dia pulang. Minggu depan datang lagi. Saya kira mau datang lagi malam.
Ternyata beliau datang, saya nggak tahan. Saya bertanya kepada dia, kenapa kamu datang lagi? Saya kira mau marah gitu. Dia katakan, kok dalam beberapa malam terakhir saya kurang tidur gitu. Setiap tahun minimal 20.000 orang masuk Islam di Amerika Serikat. Dan yang masuk Islam bukan lagi orang-orang di penjara. Kalau sebelum 9/11, yang banyak masuk Islam itu di penjara-penjara. Artinya apa? Nakal-nakal, tidak punya pekerjaan, miskin-miskin. Sekarang ini, anak-anak muda berpendidikan profesional. 70% orang-orang Hispanik. Keturunan Kolombia Meksiko, tapi sudah orang Amerika. Maka Islam tumbuh sangat luar biasa, dan itu yang kemudian belakangan semakin menjadikan orang-orang yang takut semakin takut. Salah satu di antaranya adalah Mr. Donald Trump. Maka ketika dia naik menjadi Muslim, salah satu targetnya adalah melarang orang Islam masuk Amerika. Maka di tahun 2017 keluarlah peraturan yang disebut dengan Muslim Ban, melarang orang Islam masuk Amerika. Dimulai dari mana? 6 negara. Sudan, Suriah, Irak, dan ada 2 lagi, saya lupa. Ternyata itu ada percobaan. Kalau mereka berhasil, Donald Trump berhasil melarang orang Islam datang dari 6 negara ini, maka dia akan masukkan lagi mungkin Malaysia dulu ini agak lebih radikal, lalu kemudian Pakistan, lalu kemudian yang lain-lain. Mungkin Indonesia juga akan ikut ke situ. Maka mulai misalnya di beberapa media massa di barat di Amerika, Wall Street ada satu surat kabar, itu Indonesia sudah seperti katanya sangat menakutkan radikalisme di Indonesia. Mereka sudah berada di ambang surya dalam istilah mereka. Kenapa? Karena ada penggiringan opini. Begitu Indonesia dianggap sudah menjadi negara radikal, Indonesia akan masuk dalam list yang dilarang masuk Amerika. Itulah Donald Trump. Tapi apa lagi? Apa kata Allah sekali lagi? Makar wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka rencana, Allah punya rencana Allah yang berlaku. Ternyata ketika keluar larangan itu, banyak non-Muslim justru memberikan dukungan kepada kita. Satu contoh yang selalu saya berikan ya. Di tahun 2017, bulan Februari, kalau tidak salah tanggal 19, saya mengorganize melakukan sebuah demonstrasi besar-besaran. 10.000 orang keluar ke Times Square. Times Square itu pusat kota New York. Ya, disitulah bola dunia jatuh kalau tahun baru. Mungkin pernah lihat di televisi. 10.000 orang kumpul. 90% mereka non-Muslim mengatakan, today I am a Muslim too. Hari ini saya juga Muslim. Artinya apa? Anda melarang orang Islam masuk Amerika, larang juga saya. Itulah cara Allah merubah situasi. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ini saya ceritakan untuk apa? Untuk senantiasa membangun optimisme ini. Bahwa kami yang bergerak di bidang dakwah, kami yang bergerak di bidang pendidikan di Amerika Serikat, selalu membangun optimisme itu. Bahwa pada akhirnya insya Allah, yang namanya kebenaran tidak akan pernah tertantang, yang namanya kebenaran akan menang pada akhirnya. Kenapa Saudi yang tampil? Kapan Nusantara Indonesia ini bangkit? Oleh sebab itu setelah 4 tahun saya mendirikan Nusantara Foundation ini, saya tiba-tiba dapat tawaran sebuah lokasi 7,5 hektar. Karena tadinya saya ingin mendirikan mualaf center, banyak murid-murid mualaf saya. Maka ketika saya melihat lokasi ini, yang pertama teringat adalah pesantren. Kenapa tidak menantang diri kita untuk mendirikan pesantren sekaligus di Amerika Serikat? Nanti dalam pesantren itu ada mualaf center, ada tahfiz, ada macam-macam. Maka alhamdulillah kita sudah miliki lahan itu, walaupun tinggal 3 bulan saja, harganya kan terhalangi oleh pandemi. Ya luar biasa pandemi ini. Melunasi saja terhalang 3 bulan lagi. Insya Allah mudah-mudahan selesai. Dan setelah itu kita akan membangun. Dan kalau Bapak Ibu lihat, ya ini ada masjid kita di sini, masjidnya ini. Dan ini beberapa gedung-gedung kelas, asrama dan sebagainya. Lalu di beberapa bagian itu akan ada gedung-gedung. Ya. Di sana ya? Oh ya. Akan ada gedung-gedung yang bernuansa Indonesia juga. Jadi akan ada gedung Sulawesi di situ. Saya sudah bicara dengan Pak Gubernur. Mudah-mudahan Pak Gubernur akan ingat terus apa yang beliau sampaikan. Karena beliau akan ke sana. Beliau akan belikan gedung satu, gedung Sulawesi. Mungkin kalau kita ke Sumatera Barat akan ada gedung Minang dan sebagainya. Karena memang kenapa kita ingin mengenalkan bahwa Indonesia negara yang hebat. Dan yang terpenting secara khusus kita negara Muslim terbesar dunia. Maka kalau di Afrika Selatan kita mengenal ada Syekh Yusuf. Insya Allah 50 tahun yang akan datang ketika saya sendiri tidak di dunia ini lagi, yang akan dikenang bukan saya tapi akan dikenal oleh pesantren Nurika Nusantara Medan. Dan insya Allah kita berbangga sebagai putra daerah bahwa ini juga diberikan seorang putra daerah Sulsel. Jadi mohon doa saja. Saya tidak ingin berjalan, saya akhiri. Hadanallahu wa yakum ijma'in. Mohon doa sekaligus dukungan, mudah-mudahan ini lancar dan berkah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Basri Sidahabi, mantan Duta Besar RI di Qatar. Jadi saya sudah kenal beliau sebetulnya sejak 1970 ya. Jadi sama-sama dari Makassar. Dan saya pernah bertugas juga di Amerika. Waktu saya tugas di Amerika tahun 1996, beliau datang. Saya di sana menjadi atas militer. Dan untuk itu pendirian satu yayasan yang ada hubungannya dengan dakwah, yaitu adalah pesantren Nusantara di Amerika, sangat bagus sekali. Dan kami sebagai warga negara Indonesia Republik ini sangat bangga dengan Dr. Imam Samsi Ali. Dan mudah-mudahan dakwah ini bisa seterusnya dan menjadi rahmatan lil alamin. Saya Haja Nurwasi Asis Nur, Ketua Umum PPIWSS selama 2 periode yaitu 10 tahun. Saya membawahi ibu-ibu Sulawesi Selatan yang ada di rantau seluruh Indonesia sampai di luar negeri. Kesan-kesan saya mengenai Imam Samsi Ali, saya sangat bangga sebagai orang Sulawesi Selatan kepada beliau, Imam Samsi Ali, yang begitu telah berjuang ya demi agama Islam di luar negeri, apalagi di New York, satu kota besar, tapi sosok dari Imam Samsi Ali bisa merambah masuk ke dalam untuk membesarkan Islam, dan kemudian beliau sekarang mempunyai niat untuk membuka pesantren. Alhamdulillah, insya Allah anak-anak kita yang sekarang kalau kita lihat dengan zaman canggih sekarang ya, dengan adanya IT, mudah-mudahan dengan adanya pesantren mereka bisa berubah.